Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yoga Gustian di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru upload bulan-bulan ini karena memang kemarin ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Jadi mohon dimaafkan. Oh ya, saya baru lihat komen dari teman-teman yang tertarik dengan pas foto ya. Kita lihat dulu komennya seperti ini. Jadi beliau meminta dibuatkan video untuk persiapan dan peralatan yang akan dipakai sampai tahap selesai gitu ya, intinya seperti itu. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas. Ya, yang pertama adalah persiapan dulu. Yang pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman adalah absensi ya untuk pas foto itu, karena absensi itu adalah sangat penting untuk memotret pas foto agar kita dapat tahu siapa yang sudah dipoto dan siapa yang belum dipoto. Oke, yang kedua selain absen adalah teamwork ya. Jadi teman-teman harus punya tim untuk memotret pas foto, apalagi ini segmennya SMA ya. Kebetulan kemarin saya dapat job SMA. Kalau memang SD sih masih bisa sendiri gitu ya, karena memang muridnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk SMA teman-teman harus punya tim gitu ya. Kalau saya sendiri kebetulan mensiasati tim itu, yang pertama adalah saya memanggil sekretaris kelasnya untuk mencatat siapa-siapa saja yang akan dipoto dan nomor fotonya ditulis oleh dia. Jadi saya nggak perlu ngabsen satu-satu, saya tinggal nyiapin peralatan dan memotret saja gitu. Nah, yang kedua adalah peralatan ya. Peralatan apa sih yang teman-teman butuhkan untuk motret pas foto? Sebenarnya sederhana ya, sederhana. Teman-teman minimal mempunyai 3 alat ya. Yang pertama adalah kamera, yang kedua kemudian lighting, yang ketiga adalah background. Oke, yang pertama adalah kamera. Saya membawa kamera Nikon D90, kamera semi pro meskipun jadul, tapi sampai saat ini masih saya pakai karena lumayan dan hasilnya memuaskan bagi saya. Dan lensa, saya menggunakan lensa Pix ya yang 50 mili. Teman-teman juga bisa menggunakan lensa kit, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian yang kedua adalah lighting. Saya menggunakan 2 lighting ya, sisi kanan dan sisi kiri menggunakan softbox diffusernya. Jadi untuk memaksimalkan cahaya agar rata ya. Nah, yang ketiga adalah background. Saya membawa background background kecil sebenarnya, background semeter kali ya, semeteran lah, semeteran ke bawahnya, semeter setengah kalau nggak salah. Nah, setelah alat-alat teman-teman lengkap dan siap, ketiga adalah sesi pemotretan. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat folder terlebih dahulu, umpamanya folder kelas 12 apa gitu ya. Yang kedua adalah menyiapkan lighting kanan kiri. Menyiapkan lighting kanan kiri, saya menggunakan stop di yang paling rendah atau di volume yang paling rendah cahayanya, intensitas cahayanya. Jadi saya akan menggunakan lensa fix, jadi saya bisa maksimalkan f-nya itu. Nah, setelah menyiapkan lighting dengan berbagai macam alat tambahannya seperti trigger dan softbox dan yang lainnya, kita buat sampel dulu, buat sampel. Nah, setelah membuat sampel baru kita panggil sekretaris kelasnya untuk kemudian kita absen satu persatu untuk pemotretan. Ketika dapat satu orang dipoto, nanti kita langsung kasih tahu nomor filenya berapa ke sekretaris itu agar bisa dicatat bahwa si ini telah dipoto dengan nomor file sekian gitu. Oke, setelah teman-teman melewati 3 tahap itu, jadi yang pertama persiapan, kemudian alat apa yang digunakan, kemudian sesi pemotretan, dan yang keempat adalah sesi editing foto. Yang pertama sebelum editing, teman-teman harus mensortir fotonya terlebih dahulu. Sortir fotonya terlebih dahulu dari kelas A, B, C, D, dan kemudian dicocokkan lagi berapa filenya dan berapa catatan yang ada di absen tersebut.
Kalau sudah fix, tinggal nanti masuk ke tahap editing. Nah, di tahap editing ini karena saya memaksimalkan hasil foto yang saya potret di sesi pemotretan, jadi nggak banyak yang saya edit gitu ya. Saya cuma mengedit itu hanya cropping saja dan menghilangkan beberapa lipatan-lipatan background yang memang kelihatan ya. Jadi seumpamanya backgroundnya terlalu kelihatan, saya edit gitu. Tapi rata-rata saya hanya mengedit cropping saja gitu. Nah, pada saat cropping, teman-teman pastikan resolusinya itu di 3x4 ya, atau 4x6, itu bebas sih. Kalau saya menggunakan 3x4 supaya bisa kemana-mana ya. Saya menggunakan 3x4 resolusinya, dan image size-nya kalau bisa disamakan ya, karena nanti setelah ini kita akan buat action dan itu harus sama ya, harus sama image size-nya. Jadi kalau ada perbedaan image size, nanti ketika di action itu akan berbeda seperti itu. Jadi disamakan dulu, setelah sama baru save. Nah, setelah teman-teman buat actionnya dengan keinginan teman-teman dan sesuai dengan output yang akan teman-teman buat, tahap terakhir adalah cetak ya. Saya biasanya mencetak pas foto untuk ijazah ini langsung ke studio foto yang besar yang mempunyai mesin cetak foto lab ya. Itu standar cetak foto yang tahan lama, yang awet, yang banyak sekali fotografer itu menggunakan studio foto lab gitu ya, untuk ketahanan foto itu sendiri. Dan tahap terakhir adalah cutting ya, atau pemotongan. Saya di sini menggunakan cutting paper ya, atau apa tuh yang ukurannya B5 kalau nggak salah ya, B5. Ini contoh alatnya. Dan udah, setelah proses finishing selesai, kita tinggal packing dan antarkan ke sekolah dan langsung cair. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila teman-teman ada pertanyaan lain terkait pas foto, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe agar teman-teman bisa dapat informasi terkini dari channel saya. Saya Yogi Agustian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.